Oke, ada yang bingung? Nggak ada. Halo? Bingung atau nggak? Ada, Pak. Oke, apa yang dibingungkan? Silahkan ditanyakan. Terkait tipe pertanyaan ya, Pak. Type of questions. Jadi gini, Pak. Apakah tipe pertanyaan dalam soal bahasa Inggris kita itu bergantung dari kemampuan siswa di kelas itu? Karena kan setiap kelas itu kan beda ya, Pak, kemampuannya. Misalkan kelas A kita kasih tipe pertanyaan fixed response atau multiple choice mungkin. Terus kelas B kita kasih limited response. Terus kelas C free response. Karena dilihat-lihat mungkin kemampuan dari kelas A sama kelas B dan kelas C itu berbeda. Kelas C itu mungkin kemampuan critical thinking-nya lebih bagus dibandingkan kelas A. Apakah seperti itu, Pak? Bergantung dari kemampuan siswa. Oke, jadi kalau pertanyaan seperti itu, seharusnya ketiganya itu harus ada di dalam sebuah pembelajaran dan tidak semuanya itu harus terjadi pada saat yang bersamaan. Nah, jadi ketiganya itu memang saling melengkapi dalam artian tidak bisa semuanya itu yang menggunakan HOTS, yang higher order thinking skills, karena itu pasti akan membuat sulit bagi peserta didik yang istilahnya yang apa namanya yang kemampuannya rendah. Nah, tadi apakah soalnya harus beda antara kelas misalnya dalam satu level harusnya sama karena kan yang mengajar sama. Jadi ketika kalian mengajar kelas yang sama ya soalnya juga harus sama. Nah, sama di sini bukan berarti soalnya sama persis ya, tetapi tingkat kesulitannya yang disamakan seperti itu. Nah, kenapa sih mesti disamakan? Karena ini nanti dari soal yang tingkat kesulitannya sama, maka kita bisa ketahui seorang guru sebenarnya pencapaian dari kelas si A, si B, dan si C ini sama atau tidak seperti itu. Nah, ketika pencapaiannya tidak sama, berarti ada ekstra-ekstra kegiatan yang perlu dikerjakan untuk mendukung supaya mereka mendekati atau sama seperti itu. Apakah bisa dipahami? Berarti tetap sama ya, Pak ya? Cuma nanti ada dari hasil itu dievaluasi gitu ya, Pak ya? Betul. Karena kalau Makasih, Pak. misalnya saya ngajar dua kelas kalian, kelas B dan kelas A. Ketika saya membuat soal yang lebih sulit untuk kelas kalian, itu adil nggak buat kalian? Nah, Tidak, Pak. itulah yang menjadi masalah. Jadi memang harus disamakan. Ada pertanyaan yang lain? Yang ini bisa dipahami? Sudah kelihatan belum? Belum, Pak. Oh, Belum, Pak. Sudah, Pak. sudah ya. Oke. Yang ini bisa dipahami? Sudah, Pak. Perlu penjelasan atau tidak? Perlu, Pak. Oke. Saya jelasin aja sebentar ya. Lumayan cepat, nanti kan kalian sudah baca lagi. Nanti kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan. Nah, di dalam bahasa Inggris itu kan ada English skills dan English elements. Seperti yang kalian lihat ini. Kemudian English skills itu ada LSRW, kemudian English elements itu ada vocabulary and grammar. Nah, dari poin yang ketiga, English elements itu selalu diintegrasikan di dalam English skills. Dalam artian ketika kalian melakukan listening, speaking, reading, atau writing, pasti di dalamnya ada ada vocabulary dan juga grammar. Misalnya ketika saya mengucapkan seperti ini, misalnya kelas B, paper, books, pen, and jump. Bisa dipahami nggak maksudnya saya maunya apa? Enggak, Pak. Karena tapi artinya tahu apa yang saya ucapkan ya. Nah,
Tahu. Jadi ketika kalian hanya memahami vocabulary saja tanpa grammar, ketika saya melakukan speaking, nah kalian kan mendengarkan berarti listening, itu tidak akan nyambung ketika dibarengi dengan grammar. Tetapi ketika saya mengucapkan, oke kelas B, please listen to me. Nah, jadi itu ada grammarnya di situ, maka bisa masuk. Jadi pasti menggunakan vocabulary dan grammar. Makanya mereka adalah language elements. Kemudian setiap skill itu ada mempunyai sub skills. Jadi kayak misalnya listening. Nah, listening itu kan bisa kadang membedakan antara, nah nanti di bawah ada contohnya. Pronunciation ini, sama pronunciation itu, pengucapannya benar atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian elemen juga ada sub elementsnya. Kayak misalnya vocabulary. Vocabulary itu nanti, nah vocabulary di situ ada pronunciation juga, penulisannya, dan lain sebagainya. Ada misalnya group of vocabulary, part of speech itu juga di bawah vocabulary. Nah, di dalam dunia pendidikan bahasa Inggris atau ELT itu ada yang namanya function. Nah, function itu kalau kalian belajar mata kuliah methodology in TESOL semester kemarin itu pernah disinggung ini nggak function? Halo? Halo, halo? Mungkin. Apakah kalian ada Kayaknya suara? enggak, Pak. Oke, jadi function belum Belum, pernah Pak. dengar. Kalau di mata kuliah pengantar kurikulum itu harusnya dikenalkan juga ada namanya functional syllabus. Pernah dengar nggak functional syllabus? Topik. Nah, itulah functional syllabus itu berasal dari kata function. Nah, ada juga topical syllabus, itu berarti kata topik. Nah, function ini di dunia internasional itu ada namanya function, itu ada greeting, asking, bla 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 yang berbentuk gerund dan teman-temannya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada soft skill yang sebenarnya mempunyai berbagai macam makna tergantung yang menggunakan istilah tersebut. Nah, jadi di dunia ini kan banyak ahlinya. Sama halnya seperti kalau di dunia Islam itu ada hadis riwayat siapa gitu. Nah, soft skills ini juga sama dan juga sub elemen. Nah, jadi seorang ELT practitioner atau orang yang berpendidikan bahasa Inggris seperti kalian itu boleh menggunakan referensi yang mana yang menurut kalian cocok seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh yang ada tentang sub skill ataupun sub elements. Misalnya ini untuk listening. Nah, listening ini menurut Dialang. Dialang ini adalah kayak lembaga yang tes kemahiran bahasa tapi di Eropa. Kalau yang di Indonesia yang terkenal kan ada TOEFL, TOEIC, IELTS. Nah, kalau di Eropa itu namanya Dialang. Nah, Dialang itu punya sub skillnya ini contohnya. Misalnya, jadi ketika ngomongin tentang listening, ini apa tadi? Ya, listening itu ada yang pertama itu ada understanding key vocabulary of the verbal inputs. Nah, contohnya maksudnya itu apa? Ini definisinya, kemudian contohnya seperti ini. Jadi dalam listening itu key vocabulary intinya adalah kata kunci, vocabulary kata kunci. Nah, tadi kan saya sampaikan bahwasanya vocabulary adalah language elements. Maka pasti di dalam listening membutuhkan vocabulary. Gitu. Dipahami ya? Nah, itu dalam tahap level vocabulary. Kemudian di selanjutnya itu understanding articulated information. Nah, ini adalah tentang informasi eksplisit, berarti informasi yang dinyatakan. Misalnya, he was born in 1987, 1989. Nah, berarti kan di situ ada informasi tentang tahun dia lahirnya kapan. Gitu. Jadi, nah contoh yang di sini misalnya the weather is cold today and not suitable for swimming. How is the weather? Jawabannya? Halo, jawabannya? Karena itu eksplisit, berarti jawabannya ada di situ ya, secara eksplisit. Yaitu the weather is cold. Kemudian understanding details, ini juga hampir sama. Nah, 930 masih itu, dan seterusnya. Nah, kemudian ini ada sub skill yang speaking. Nah, kalau menurut si CF itu membagi CF ini functional competence itu kategori secara makro dan mikro. Nah, makro itu meliputi seperti ada deskripsi, naratif, komentar, eksplanasi, dan demonstrasi.
Nah, kalau di mikro berarti bagian kecilnya. Nah, ini berhubungan biasanya tentang misalnya di sini ada turn in an interaction, inviting, apologizing, ini berarti function. Nah, kalau tadi yang kita sebutkan adalah function, kalau di sini adalah kalau menurut si subskill dari RAPRSIF ini namanya adalah microfunction. Kalau di Indonesia ini macrofunction ini terkenal dengan genre biasanya. Kayak misalkan ada descriptive, naratif, commentary, explanation, demonstration. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Nah, maka microfunction itu kalau menurut CF ini dibagi menjadi 6. Ada ini, giving and asking factual information. Jadi semuanya ini persuasion ya, bukan suasion. Kemudian ada socializing, structuring discourse, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini ada yang dari British Council. Nah, kalau dari British Council beda lagi. Dia ada pronunciation, using stress, correct form of words, word order. Ini berarti masih di vocabulary ya. Kemudian using appropriate vocabulary, appropriate language register, building an argument. Nah, ini kalau menurut si British Council. Masih di speaking. Nah, ini kalau menurut Jalang di bagian reading. Nah, di reading ini ada yang locate information. Jadi hanya menentukan melokasikan informasi itu di sebelah mana. Nah, maka di situ ada beberapa tingkatan levelnya. Ada yang comprehending, kemudian comprehending atau transforming. Ini lebih sulit lagi di sebelah sini. Kemudian ini ada yang selanjutnya adalah reasoning. Nah, ini lebih susah lagi ke sininya. Nah, misalnya ketika kita lihat ke bawah, yang paling susah itu di sini adalah di bagian reading adalah analyze atau judge atau assess, evaluate, improve text. Ini sudah masuk ke critical. Nah, ini kalau dikaitkan dengan teorinya si Hodge yang punya si Krathwohl, Henderson and Krathwohl, itu kan analyze, judge, assess, evaluate, itu kan sudah Hodge. Nah, makanya kegiatannya di sini yang paling susah, yaitu argumentative persuasive text. Jadi, kalian misalnya ya kegiatannya dikasih reading, kemudian ketika dikasih reading, kemudian misalnya berita. Dan di dalam berita itu mengandung hoax. Nah, kalian harus membuat argumentatifnya. Teksnya seperti apa? Critical essays. Jadi menulis di sini contohnya. Atau menulis artikel. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Oke, lanjut ya. Insya Allah Pak bisa. Nah, nanti kalian bisa lihat lagi. Ini untuk writing. Nah, jadi mereka semuanya nyambung ya scale ini. Jadi tidak terpisah-pisah. Nah, untuk writing ini misalnya ada to learn metalingual sama ya, ada di sini reproduce, kemudian organize, reorganize, kemudian generate. Nah, ketika ke sebelah semakin ke kanan, maka itu akan semakin susah. Nah, to inform misalnya kita yang ambil to inform. Nah, kalau yang to learn biasanya itu untuk yang level rendah. Misalnya di sini reproduce, copying, taking dictation, misalnya guru bilang, "Oke, paper, silakan tulis." Berarti kan mengcopy. Belajar menulis. Oke. Dan misalnya event story, retell a story. Jadi misalnya gurunya ngomong apa, kemudian mereka disuruh retell story dalam bentuk writing. Gitu. Nah, kalau organize ini udah lebih tinggi lagi. Resume, summary, outline, paraphrasing. Ya, ini biasanya tidak untuk yang anak kecil, tapi lebih ke ya SMP, SMA bisa masuk lah. Nah, kalau ini comments in book merchant, metaphors, analogies. Nah, ini biasanya untuk yang di tingkat universitas. Jadi sebelah semakin ke kanan semakin susah. Nah, ini tujuannya adalah untuk belajar. Nah, kalau yang selanjutnya tujuannya adalah untuk convey emotions. Maka itu beda lagi kegiatannya dan seterusnya. Misalnya yang di sini kita ambil contoh yang to inform. Nah, ketika to inform, sebentar ada yang masuk. Ketika to inform di sini kegiatannya misalnya reproduce berarti keyword. Nah, maka di sini ketika quote to informasi berarti kalian harus misalnya dalam menulis artikel kalian itu harus menggunakan si ini quotation ini sebagai referensi. Misalnya bla 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 menyatakan apa. Fill in the form misalnya kalian ini juga bisa dikasih misalnya formulir pendaftaran. Nah, ini bisalah di SMP seperti itu. Nah, dari formulir pendaftaran itu misalnya kalian harus to fill in a form gitu. Jadi untuk memberikan informasi, ini anak sebenarnya paham nggak apa yang harus diisi seperti itu.
Bisa dipahami ya sampai sini? Nah, yang selanjutnya ini ada direction, description, technical description. Ini ketika menulis. Jadi menulis misalnya cara memakan gorengan special for foreigner. Jadi misalnya ada foreigner itu kan mereka nggak tahu ya ketika misalnya dari ada cabai, ada gorengan, makanannya gimana? Apakah cabainya dulu atau apa? Misalnya deskripsinya seperti apa? Next expository lebih tinggi lagi dan seterusnya. Kemudian ya silakan yang absensinya tulis nama. Kita ini banyak. Nah, itu tadi ada beberapa contoh, masih ada beberapa contoh yang lain, kalian bisa search dengan generasi milenial. Jadi apapun teori ataupun sumber referensi yang kalian pakai dalam menentukan soft skills itu tidak masalah. Yang penting kalian ada sumbernya. Nah, kemudian kalau di Indonesia sendiri, itu kita punya ini. Sudah biasa ya dengan KD di mata kuliahnya Lesson Planning and Classroom Innovation ini juga sudah dibahaskan ya. Nah, jadi ada yang namanya kalau di Indonesia itu kita punya KI dan KD. KI dan KD adanya di mana? Sumbernya dari mana ini? Dari mana? Halo? Dari mana? Halo? Ada 31 di sini. Ini sumbernya dari mana ini? 31 mahasiswa. KI dan KD itu dari halo, ini nggak ada yang bisa ngomong ya? Dari mana? Kurikulum bukan, Pak? Iya. Permendikbud, Pak. Permendikbud, benar sekali. Jadi itu berasal dari Permendikbud. Oke. Nah, di sini saya ambil satu contoh, satu KD yaitu kelas 8. Nah, berarti ini SMP ya. SMP tahun ke-6, 7, 8, tahun kedua. Nah, dari ini, misalnya di sini KD ini saya sudah buat capital, jadi menerapkan fungsi sosial. Nah, fungsi sosial ini berarti digunakan untuk berkomunikasi dengan orang. Kemudian struktur teks. Nah, struktur teks berarti di sini berhubungan dengan tata letak sebuah teks, dan unsur kebahasaan berarti berhubungan dengan grammar, vocabulary, language skill, dan lain sebagainya. Nah, ini hal yang di sini khusus untuk kelas 8 di KD 3.1 itu adalah tindakan meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja, meminta dan mengungkapkan pendapat, serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi tergantung konteksnya di mana. Di KD 4.1, seperti yang kemarin saya sudah sampaikan, kalau di 3.1 ini masih LOTS karena menerapkan, kalau di 4.1 ini sudah HOTS karena sudah menyusun. Nah, maka kita translatekan menjadi seperti ini. Kalau dikaitkan dengan ini kan versi Indonesianya, teori di Indonesia. Ini adalah teori di dunia internasional. Jadi kalau meminta pendapat berarti kan asking opinion dan seterusnya. Nah, jadi Kurtilas ini untuk siswa yang diterbitkan pemerintah revisi tahun 2017 ini dalam materinya itu tidak ditekankan poin 4 dan 5, yaitu greeting, asking question, meminta perhatian. Kalau meminta perhatian berarti kan greeting atau asking question. Kemudian giving appreciation itu kan menghargai kinerja. Nah, maka bisa disimpulkan bahwasanya fokus dari KD ini, KD 3.1 dan 4.1 itu sebenarnya adalah komunikatif. Komunikatif karena berfungsi ini nih digunakan untuk function ini digunakan untuk berkomunikasi. Di sini juga disebutkan namanya fungsi sosial. Makanya ketika kalian mengajar bahasa Inggris itu nanti itu ada nyambungnya ke peraturan pemerintah Permendikbud itu nanti ada yang namanya ada 4C, 4C. Apa itu 4C yang kalian masih ingat? 4C? Apa saja itu? Critical, kemudian halo? Kreatif, Pak.
Ya, critical, creativity, and then yang dua lagi Communication. communication or communicative. Yang satu lagi adalah Kolaboratif bukan, Pak? kolaboratif, benar sekali. Nah, jadi ketika kalian melakukan ini, asking opinion, greeting, giving appreciation, ini butuh partner nggak? Butuh, Pak. Nah, ketika butuh, maka di sini harus ada komunikatif, maka masuk. Nyambung sampai sini ya. Nah, kolaboratif itu berarti kegiatannya itu harus kegiatan yang berbentuk discussion, group work, partner, itu kegiatannya di dalam pembelajaran. Nah, maka dengan seperti itu, metode pembelajaran atau pendidikan yang digunakan di dalam kurikulum supaya ini bisa tercapai, ini kan standar minimal nih. Kompetensi dasar, kompetensi paling dasar minimal seperti ini. Jadi harus yang student center, bukan teacher center. Sampai sini nyambung nggak? Nyambung, Pak. Nyambung, Pak. Nah, jadi kalau kalian lihat sini, sub skill-nya berarti kan di sini kan bisa dibilang asking opinion. Nah, asking opinion itu tadi teori siapa? Kan tadi di atas ada. Kalau asking opinion berarti ini macro or micro function. Tadi di atas sudah. Asking opinion berarti makro or mikro? Makro. Makro bukan, Pak? Makro or mikro? Micro function. Karena nih, kalian lihat di atas ya. Nah, kalau tadi yang speaking itu punyanya si CEF ya. Jadi kalau kalian menggunakan ini, kalian tidak bisa menggunakan yang ini nih, sub skills yang ini. Karena ini nih, giving and asking factual information, asking opinion. Ini kan micro function menurut si CEF. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Council of Europe. Nah, jadi seperti itu. Maka ketika kalian mau menggarap ini, misalnya tentang menganalisis tentang pembelajaran di Indonesia, ketika menjadikan sumber skripsi, kalian harus tahu ini dasarnya apa di dunia internasional. Di dunia internasional berarti sub skills-nya pakai yang tadi, punya CEF, kemudian kalau di dunia di Indonesianya berarti peraturannya, yaitu menggunakan punyanya si KD ini Permendikbud. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke. Kemudian sekarang saya akan share yang ini sebentar. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Bapak, saya mau nanya perbedaan Silakan. makro sama mikro, Pak. Oke, makro dan mikro kan tadi sudah ada ya. Kalau makro itu gampangnya itu lebih ke genre. Itu hanya grouping saja menurut mereka. Jadi kayak misalnya genre gini. Kalau kalian lihat tadi di, saya jangan share yang ini seperti itu biar kelihatan yang tadi. Sebentar. Kalau makro itu kan salah satu yang contoh makro itu kan narration, ya nggak? Tadi ya. Iya, Pak. Nah, description, narration. Nah, ketika kita ngomongin narration and description, misalnya kita sebut saja pilih satu, description. Nah, itu di KD itu ada di salah satu KD di level. Mendeskripsikan sesuatu, nanti kalian bisa cari di kelas berapa itu. Nah, ketika kita ngomongin tentang deskripsi, maka deskripsi itu kan tidak hanya tulis. Bisa tulis, bisa listening, bisa reading. Nah, maka ketika kita ngomongin tentang apa sih yang berhubungan dengan deskripsi, berarti kan harus memberikan informasi. Ya enggak? Iya, Pak. Nah, ketika kalian misalnya gini, di level SMA, misalnya mata kuliahnya ada mendeskripsikan, misalnya mendeskripsikan objek historical places. Nah, itu kan makronya berarti di dalam ranah apa namanya, di ranahnya narration atau narasi. Deskripsi. Nah, ketika di dalam
ranahnya si deskripsi tersebut, berarti kan dia ada microfunctionnya. Nah, supaya bisa menjadi sebuah, misalnya kita ngomongin tentang speaking. Supaya dia menjadi deskriptif, maka kan membutuhkan beberapa giving information. Nah, giving information dalam ranah itu harus seperti apa? Menggunakan descriptive words. Itu unsur kebahasaannya, seperti itu. Jadi, si mikro ini akan berada di bawahnya si makro, seperti itu. Bisa dipahami? Iya Pak, berarti saling berketerkaitan ya Pak si mikro. Iya, benar. Jadi semua yang kita bahas ini semuanya berkaitan. Terima kasih Pak. Oke, nah tadi kan saya tanyakan itu KD dari mana? Nah, ini seperti yang sudah saya pernah sampaikan. Ada yang namanya ini kan apa namanya? SNP. Nah, SNP ini namanya standar kompetensi lulusan salah satunya. Itulah yang mengandung KI dan KD. Jadi, lulusan dari setiap sekolah. Nah, ini saya sudah buka di sini. Saya buka. Lulusan dari setiap sekolah, setiap jenjang itu sudah diatur minimal. Ini kan namanya kompetensi inti. Intinya ini. Nah, KI ini nanti dibagi menjadi KD. Jadi KD ini kompetensi dasar minimal mencapai apa yang sudah disampaikan tadi. Nah, misalnya ini. Oke, sebentar. Tadi sudah saya buka hilang. Oke, nah ini ada dimensi pengetahuan, kemudian konseptual, metakognitif, dan lain sebagainya. Nah, kita fokus ke sini saja. Kelihatan nggak di kalian? Ini cukup besar? Kenapa ini? Kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak. Terlihat, Pak. Terlihat Pak. Nah, kalau seperti ini kan apa namanya tadi kan saya bilang ada 4C gitu ya. Nah, ini kalau misalnya ada SD, SMP, SMA itu ada di sini. Di sini ada kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, and komunikatif. Jadi ini harus semuanya ada di dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Nah, ini nanti topik-topiknya apa? Ini kan memiliki keterampilan. Nah, keterampilan ini kan dimensi keterampilan. Nah, ini nanti dipecah lagi keterampilan di bidang di mananya gitu. Maka itu nanti akan kenapa ini? Sebentar, ini saya laptop saya error. Bentar saya itu lagi. Ini awal. Error. Error lagi. Bentar. Nah, ini tadi ya, sudah kelihatan ya. Jadi itu ketika kita lihat, oh masih loading ternyata. Ketika ini lampirannya ini adalah KD. KD tadi jadi berasal dari sini. Sudah pahami ya? Dari standar isi yang diambil dari sini. Standar kompetensi lulusan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Halo? Ada orang nggak nih? Belum ada, Pak. Oke, jangan diem aja ya. Jadi saya bingung. Ini sebenarnya saya lagi ada gangguan internet atau gimana gitu. Ternyata aman-aman saja ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan belum? Kalau belum saya lanjutkan ke yang selanjutnya. Belum ada, Pak. Oke. Lanjut aja Pak. Oke, lanjut aja ya. Jadi kalau ditanya belum gitu ya, jangan diem aja. Jadi kalau diem saya bingung ini masih itu atau enggak gitu. Oke, yang selanjutnya yaitu ini. Nah, oh ya sebelum ini saya lupa. Nah di sini
kita itu kalau di dunia internasional itu responses, yaitu tipe-tipe pertanyaan itu apabila diklasifikasikan berdasarkan responsnya itu ada 3. Nah, seperti ini contohnya. Sudah dibaca ya? Ada fixed, limited, and juga free response. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian yang fill in the blank ini, bentar. Nah, fill in the blank ini dia itu bedanya dengan yang limited sama fixed response itu, kalau fill in the blank di fixed response itu jawabannya itu disediakan. Misalnya kalian punya lirik lagu, diambil beberapa kata di situ. Kemudian kata-kata itu kalian taruh di sampingnya. Jadi mereka tinggal milih saja. Makanya fix. Nah, kemudian misalnya dihilangkan pun, kalau misalnya mereka kalian perdengarkan lagunya, silakan isi titik-titik ini the blank with the word from the song. Walaupun tidak disediakan, tetapi kan lagunya tidak mungkin berubah liriknya. Itu juga masuk fixed response. Tapi kalau fill in the blank yang di sini, nah misalnya kayak gini, ini kan bebas isinya. Selama itu isinya adalah present verb, maka jawabannya benar dan nyambung. Gitu. Jadi isinya lumayan bebas, tapi ada batasannya. Seperti itu. Ini tidak bisa diisi dengan I ate. Itu salah, karena harusnya adalah eat. Nah, maka kalau soal-soal tipe seperti ini, pasti ada pilihan jawabannya kemungkinan. Pokoknya kalau jawabannya di luar ini, maka salah. Kalau masih di dalam ini, di dalam yang kunci jawaban ini, maka dia benar. Ada rambu-rambunya seperti itu. Nah, kemudian dengan yang free response, jadi jawabannya itu tidak bisa diprediksi. Nah, biasanya ini yang speaking, kemudian presentasi, seperti itu. Writing, gitu. Ini tidak bisa diprediksi bebas. Nah, untuk itu maka dibutuhkan yang namanya rubrics. Rubrics ini digunakan sebagai acuan dalam memberikan penilaian. Misalnya speaking. Tadi ketika ngomong itu pronunciation-nya berapa, confidence-nya berapa gitu. Nah, ketika memang kalian di sini mau fokusnya di bagian grammar, maksudnya yang paling penting menurut kalian itu adalah grammar, maka grammar-nya ditinggikan. Misalnya grammar-nya 50%. Vocabulary-nya misalnya 40%. 40 sama 50 adalah 90. Confidence-nya cukup 5%, pronunciation-nya 5%, misalnya. Ataupun pronunciation-nya tidak perlulah, confidence-nya aja, itu juga boleh. Mau ditambahin poin yang lain pun boleh. Misalnya body language gitu. Oke, nah ketika kalian ke sini, maka semakin ke sana maka dia semakin hot. Karena ketika hot itu mereka harus ketika speaking kan harus meng-create, mengumpulkan ide dan lain sebagainya. Nah, sementara kalau yang fixed response, di situ kan cuman menganalisis itu udah paling tinggi. Choose, differ, seperti itu. Dari kata kerja yang minggu kemarin kita bahas. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Yang lain? Pak, Ya. Berarti tipe soal kayak gini bisa dikembangkan ya, Pak? Sama seperti di bentuk soal AKM, kan ada 5. Yang pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, sama uraian. Berarti bisa pakai yang itu juga ya, Pak? Betul. Jadi sebenarnya setiap soal apapun yang ada itu bisa dimasukkan ke sini. Jadi itu nanti masuknya kemana? Nah, dari masuknya kemana itu tadi, nanti jenis responsnya apa? Itu akan ketahuan. Oh, berarti ini lots, oh ini hots. Itu gampangnya seperti itu. Nah, sekarang saya waktu itu sudah pernah share yang video ini. Kita lihat dulu. Bentar, saya share screen. Kemudian kita tonton bersama. Saya buka juga. Tentang asesmen kompetensi minimum. Nah, sekarang kan kita menggunakan asesmen nasional. Nah, di dalam asesmen nasional itu salah satunya yang berhubungan dengan peserta didik itu adalah asesmen kompetensi minimum. Nah, asesmen kompetensi minimum ini sebentar, belum ada suaranya. Nah, ini udah pernah ditonton kan ya? Nah, saya mau langsung ke bagian sini. Pendidikan abad
internet saya kenapa nggak stabil? 21. Ini di sini. Kita tonton sebentar ya. Loading ternyata. Sebentar, kamera saya matikan supaya menghemat. Aduh, loading. Oh iya. Bentar ya, coba. Masih ingat tentang asesmen kompetensi minimum? Bagaimana? Asesmen nasional? Yang masih ingat bisa di-share untuk mengingatkan yang lain? Silahkan. Yang ada asesmen literasi membaca itu ya Pak, sama numerasi ya Pak? Ya. Jadi kan ada 2 asesmen ya. Dalam AKM itu ada asesmen numerasi. Kalau asesmen literasi membaca itu yang memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan juga merefleksikan bahan bacaan. Konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika. Pendidikan abad 21 harus dapat membekali Silakan. Kemudian peserta didik dengan keterampilan belajar dan berinovasi. Jadi di antara literasi membaca dan numerasi itu terbagi jadi konten, proses kognitif, dan juga konteks. Misalkan di konten itu juga teks fiksi. Dan kalau numerasi itu ada bilangan, geometri, dan pengukuran, data dan ketidakpastian, kemudian ada aljabar. Di bagian proses kognitif, literasi membaca itu ada menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Kemudian di numerasi ada pemahaman. Di bagian konteksnya, di bagian literasi membaca, personal, sosial budaya, dan untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan di konsep, bagian konteks prosedur, budaya, numerasi. dan alat. Oke, terima kasih penjelasannya. Nah, sekarang Yang di coba. bagian Sekarang kita ini udah bisa kayaknya. Sekarang kita lihat ini dulu ya sebentar. Nah, jadi ini yang tadi disampaikan oleh teman kalian. Sekarang kita lihat sebentar. Semoga bisa. Matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Komponen asesmen literasi membaca dan numerasi dapat dibagi berdasarkan konten, proses kognitif, dan konteks. Berdasarkan konten, asesmen literasi membaca mengujikan beragam teks yang bersifat informasi dan teks fiksi. Sementara asesmen numerasi mengujikan bilangan, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Berdasarkan proses kognitif, dalam asesmen literasi membaca, murid diuji kompetensinya dalam hal menemukan informasi, menginterpretasi, dan mengintegrasikan isi teks, serta mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan konteks lain di luar teks. Sementara itu, asesmen numerasi melibatkan proses pemahaman konsep, kemampuan penerapan konsep untuk masalah rutin, serta bernalar untuk menyelesaikan masalah non-rutin. Berdasarkan konteks, asesmen literasi dan numerasi yang diujikan kepada murid mengangkat konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Ada beragam bentuk soal dalam AKM. 1. Pilihan ganda. Murid hanya dapat memilih 1 jawaban benar dalam 1 soal. 2. Pilihan ganda kompleks. Murid dapat memilih lebih dari 1 jawaban benar dalam 1 soal. 3. Menjodohkan. Murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. 4. Isian singkat. Murid dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. 5. Uraian. Murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Asesmen kompetensi minimum dilaksanakan berbasis menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawaban. Nah, ini berhenti di sini. Nah, ketika melihat seperti ini, ada kaitannya nggak dengan tadi? Students fixed responses, limited responses, and free response. Ada Pak. Ada Pak. Coba mana masuk ke mana? Pilihan ganda itu fixed response. Oke. Pilihan ganda kompleks. Uraian itu free respon, Pak. Ya, yang free respon. Menjodohkan. Yang 3 pertama, pilihan ganda kompleks, dan menjodohkan itu masuk ke Fixed respon. nah, isian singkat. Fixed respon, Pak. Kalau isian singkat itu
Yang Free di tengah, Yang free response, Pak. limited response. Limited respon. yang satu lagi adalah masuk ke Free response. Free respon. ini semua ini kan berlaku untuk semua pembelajaran. Nah, kalian sebagai calon guru bahasa Inggris harus tahu. Jadi nanti kalian harus mempersiapkan peserta didik juga untuk siap menghadapi ini. Maka di dalam mengerjakan soal itu kan tadi disebutkan, berarti kan ini kan ada dua ya, literasi numerasi dan literasi membaca. Nah, kalau bahasa Inggris berarti berada di bawah literasi membaca. Nah, ketika berada di bawah literasi membaca, tadi ada konteksnya itu kan berdasarkan teks-teks yang genre. Nah, makanya hubungannya itu, genre itu tadi hubungannya dengan genre yang ada. Misalnya, kalau di teorinya CEF itu tadi kan masuknya ke misalnya genre naratif atau deskriptif. Nah, dibawa ke konteks sehari-hari seperti apa. Nah, nanti soalnya bisa berbentuk pilihan ganda kompleks, menjodohkan atau isian singkat atau uraian. Nah, ini semua disesuaikan dengan KD. Nah, KD itu kan nyambung semuanya ya. Jadi, di KD itu kan disebutkan bahwasanya fungsi sosial, kemudian ada unsur kebahasaan, dan juga struktur teks. Jadi yang diujikan ya bisa unsur kebahasaannya, bisa fungsi sosialnya, dan lain sebagainya. Jadi kalian ketika melihat sebuah soal, kalian tahu, oh ini berarti microfunctions menurut si teorinya ini. Nah, kalau KD-nya masuknya ke sana. Nah, ini termasuk jenis soal yang free response, fixed response. Oh, karena ini fixed response jawabannya ini. Oh, karena ini limited jawabannya yang kemungkinan ini, dan ini. Seperti itu. Jadi, semuanya jelas dan terukur. Ada yang ditanyakan sampai sini? Belum ada, Pak. Belum ada. Nah, pertanyaan saya buat kalian itu, menurut kalian selama kalian sekolah sampai sekarang kan kalian pasti punya saudara atau siapa? Apakah assessment itu sudah ideal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau belum? Halo? Sudah, Pak. Sudah. Kenapa sudah? Karena di dalam buku yang pernah saya lihat itu sudah mencakup tipe-tipe soal yang disertakan di asesmen kompetisi minimum ini, Pak. Sudah ada 5 tipe soal tersebut. Oke. Cuma untuk kalau dikaitin sama otentik sih tergantung ya, apakah kita mau gimana tipe asesmennya. Gitu, Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya itu kan kalau di KD standar minimumnya itu ada menyusun teks, lisan, dan tulis. Nah, apakah itu juga terjadi? Pak, suaranya putus-putus. Di dalam KD itu kan di situ kan ada yang KD 4 itu kan menyusut teks tulis dan teks lisan. Jadi kan speaking and writing, apakah juga itu ada? Ada, Pak? Selama kalian sekolah, apakah kalian tahu penilaian untuk speakingnya seperti apa? Enggak, Pak, nggak tahu. Nah, Oh, Pak. terus menurut kalian apakah itu, nah di sini kan sekarang apakah ada penilaian karakter, kolaboratif dalam proses pembelajaran, karena asesmen ini tidak hanya membahas tentang asesmen saja yang berbentuk penilaian, tetapi juga otomatis berhubungan dengan sistem pembelajarannya. Seperti itu. Jadi untuk mencapai HOTS itu kan harus didukung oleh LOTS. Nah, apakah pembelajarannya itu sudah membuat peserta didik itu bisa mencapai HOTS itu atau belum? Nah, pertanyaannya tidak usah dijawab.
Silahkan kalian tanyakan ke hati masing-masing. Ketika menurut kalian bahwasanya proses pendidikan yang sudah terjadi untuk kalian selama di SMA ataupun SMK ataupun SEMEA atau apa itu di level high schools, berarti kan di situ kan KD-nya sudah tertulis. Berarti kalian sudah tidak ada masalah dalam menulis dengan unsur kebahasaan. Harusnya seperti itu. Nah, pada faktanya bagaimana? Halo? Pada faktanya banyak masalah, Pak. Nah, berarti di situ ketika masih ada masalah, berarti masih banyak sumber-sumber yang bisa kalian teliti. Sebenarnya ini permasalahannya ada di mana? Apakah materinya masih bermasalah atau tidak? Asesmennya seperti apa? Apakah jadi yang forsi itu tadi sudah masuk ke dalam proses pembelajaran atau belum? Karena forsi ini akan terukur dari instruksi. Jadi ketika kalian membuat lesson plan, okay, di mata kuliah Lesson Planning and Classroom Innovation itu harus tahu asesmennya. Asesmen itu tidak harus berbentuk penilaiannya, jadi bisa berbentuk yang non-grading, namanya assessment for learning. Nah, assessment for learning ini, nanti kalian bisa cari itu apa, yang tujuannya untuk membantu peserta didik. Jadi ketika misalnya saya bertanya, oke, apa itu misalnya perbedaan antara assessment dan juga tes. Nah, itu adalah saya mau pengen tahu, tidak ada nilai untuk itu, tapi saya pengen tahu, oh ternyata belum tahu. Nah, dari situ, itu pertanyaan itu adalah salah satu bentuk assessment, yaitu assessment for learning, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian. Setelah diketahui pemahamannya seperti apa, baru di situ dikasih input. Nah, dari ketika kalian membuat lesson plan, itu ketika proses pembelajaran itu juga instruksi-instruksi itu juga merupakan bentuk assessment. Di dalamnya ada. Nah, kegiatan-kegiatan pembelajaran itu nanti akan di cross check dengan assessment yang berbentuk penilaian yang ada di bawah. Jadi ketika pembelajarannya cuman misalnya tidak dibahas tentang unsur kebahasaan, gurunya cuman okay, now read this text. After you read this text, do you have any difficult words? No. Do you understand? Yes. Nah, kemudian okay, now do this. Nah, itu kan berarti tidak ada proses pembelajaran yang maksimal. Di situ cuma disuruh baca, ada pertanyaan tidak, ya udah kalau tidak langsung kerjakan. Itu kemungkinan yang banyak terjadi. Ketika seperti itu, maka disuruh mengerjakan, yang terjadi adalah copy paste. Nah, maka asesmennya itu harus bertahap. Misalnya, ketika mau mengerjakan descriptive text, misalnya, itu kan ada 4 skill, listening, speaking, reading, and writing. Nah, ketika di listening, misalnya inputnya si guru bisa memberikan sebuah cerita berbentuk deskripsi. Nah, deskripsi ini misalnya menceritakan tentang tempat yang pernah dikunjungi oleh gurunya. Nah, dari situ kan ada listening. Nah, ketika listening, baru di situ kegiatan selanjutnya guru bisa bertanya. Misalnya, what words that you remember from my story, vocabulary-nya apa, verb-nya tadi pakai apa gitu. Nah, itu berarti sedang mengecek unsur kebahasaan. Nah, berarti verb-nya yang digunakan apa, kelompokannya apa, seperti itu. Setelah itu bisa ditambahin dengan yang selanjutnya itu teks. Nah, itu tadi bisa digunakan sebagai stimulus untuk membuat mereka merasa berkumpul di satu tempat di kelas itu, gitu. Menyatukan pikiran dulu dengan cerita dulu, kan menarik buat anak-anak. Kemudian dilanjutkan dengan teks. Nah, dari teks tersebut baru silakan baca. Nah, setelah baca dianalisis. Nah, ketika dianalisis, ketika mereka bilang tidak ada pertanyaan, maka guru bisa menanyakan. Silakan kegiatan yang itu unsur kebahasanya dibahas. Kelompokkan vocabulary-nya, kelompokkan. Setelah dikelompokkan vocabulary-nya, kemudian tentukan ini vocabulary-nya apa menurut kalian. Kalau deskriptif berarti kan descriptive words, misalnya ada adjektifnya dikumpulkan, vocabulary dikumpulkan, seperti itu. Nah, setelah itu baru kalian bertahap suruh minta mereka menggunakan kata-kata itu
dalam bentuk kalimat simpel atau melalui speaking pun bisa. Gitu. Setelah itu bisa baru kalian formulasikan ke konteks lain, kan harus critical thinking. Nah, misalnya kalian bertanya, apakah kalian pernah jalan-jalan ke tempat apa? Oke, silakan kalian diskusikan, saling berbagi mengenai tempat yang kalian pernah kunjungi yang paling menarik. Nah, itu kan mereka speaking, mendeskripsikan. Setelah itu, misalnya, itu sudah latihan speaking. Kemudian baru kalian suruh pilih salah satu yang tempat paling bagus. Nah, yang tempat yang paling bagus tadi itu nanti kemungkinannya ada dua. Ya, selama tadi mereka diskusi, si guru ini berkeliling. Nah, diskusinya dalam bahasa Inggris tentunya. Vocabulary apa yang buat mereka susah. Nah, kemudian puncaknya yaitu HOTS. Maka puncaknya adalah mereka disuruh, misalnya per kelompok salah satu itu mau kalau misalnya mau menyusun teks tulisan presentasi, menceritakan ulang alasannya apa gitu. Jadi teman-teman yang lain itu nanti membantu menyesuaikan bagaimana mengucapkannya, vocabulary-nya apa gitu. Kan tadi sudah belajar tentang vocabulary. Nah, misalnya mau di teks tulis, silakan dibuat tulisan. Nah, ketika sudah selesai, kemudian bisa untuk lanjutannya itu PR-nya, kalian bisa meminta, silakan kalian untuk mendeskripsikan tempat yang pengen kalian kunjungi. Nah, dengan menonton dulu misalnya di vlog, di YouTuber, dan lain sebagainya. Di YouTube gitu maksudnya. Jadi kan nonton kan vlogger jalan-jalan kan banyak seperti itu. Jadi nanti bisa mereka, jadi nanti ada tugas individunya. Jadi mereka berkelompok dulu. Nah itu ketika berkelompok itu namanya ada kolaboratifnya terjadi, diskusi komunikatifnya terjadi. Nah critical thinking-nya itu nanti berada juga di situ ketika mereka harus mempresentasikan. Dan mengaitkan juga dengan critical thinking, mana tempat yang paling bagus mengkritisize. Oh ini yang paling bagus, itu yang paling bagus. Harus debat juga itu di dalam kelompok tersebut. Nah, penilaian karakternya di situ juga terlihat ketika si peserta didik itu di dalam diskusi itu mengerjakannya, ada yang diem aja atau tidak. Nah, itu disitulah penilaian di ranah yang lain, yaitu tentang affective filternya, affective domains, yaitu kalau di Indonesia itu namanya pendidikan karakternya. Oh, karakternya dia bergotong royong, bertanggung jawab, mandiri, dan lain sebagainya. Kadang ada peserta didik yang mandiri, tetapi dia tidak gotong royong. Jadi kalau ngerjain apa-apa maunya sendiri. Kadang juga ada yang tidak mandiri, tapi gotong royongnya tinggi dan tanggung jawabnya tinggi. Misalnya, ini gimana sih, tanggung jawabnya besar, pengen mengerjakan sampai bisa. Jadi semua itu harus bersesuaian. Nah, ketika kalian mau mencari judul skripsi, kalian bisa meneliti sebagian kecil dari situ. Misalnya, apakah di dalam kurikulum 2013 ini kan harus ada yang authentic assessment. Authentic assessment-nya di situ ada atau tidak. Kalau misalnya tadi kayak presentasi, project, itu kan bisa masuk authentic assessment. Nah, guru itu sebenarnya menerapkan authentic assessment atau tidak. Terus kemudian guru itu tahu nggak cara menilai ini. Nah, itu berarti masuk ke asesmen literasi. Biasanya kalau guru tidak bisa melakukan asesmen literasi, biasanya mengajarnya itu juga agak bermasalah. Jadi memang itu satu kesatuan. Seperti itu. Atau kalian mau bisa juga mengecek tentang validity. Atau kalian juga bisa mengecek tentang washback. Seperti itu. Atau kalian bisa juga mengecek tentang rater. Jadi di validity itu yang lebih spesifik lagi itu namanya rater kriteria. Jadi kriteria dalam menentukan sebuah, misalnya kan ada performance based assessment. Nah, performance based itu kayak presentasi, kemudian selain presentasi itu misalnya membuat video. Nah, itu kan harus ada rubriksnya. Nah, rubriks ini kriterianya seperti apa, itu juga bisa diteliti. Jadi, banyak banget yang bisa diteliti. Tapi semua itu harus berdasarkan sumber. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Belum ada, Pak. Jelas berarti ya semuanya ya. Oh iya, satu lagi yang mau saya sampaikan. Ketika kalian hendak menulis sebuah skripsi di bagian introductions itu kan harus disebutkan kondisi ideal, kondisi yang ada. Nah, itulah di situ itunya masuk, apa namanya? Peraturan pemerintah itu masuk. Jadi misalnya menurut undang-undang, misalnya kalian mau membahas tentang authentic assessment misalnya. Menurut undang-undang standar ini standar penilaian SMP nomor bla 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 bla, authentic assessment harus diterapkan di pendidikan di Indonesia di semua level. Bla 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 bla. Nah, tapi menurut kenyataannya tidak seperti itu. Karena menurut penelitian si A, si B itunya apa namanya? harus di apa namanya pengaplikasian si authentic assessment ini mengalami kesulitan karena beberapa hal-hal ini. Nah, itulah terdapat gap. Aturannya seperti ini, kenyataannya seperti ini. Nah, kemudian kalian masukkan lagi, padahal authentic assessment itu sesuatu yang bagus, seperti yang dikatakan oleh si peneliti ini. Itu dari dunia internasional, referensi yang kalian pakai. Nah, maka penelitian ini akan mengecek sebenarnya bagaimana sih penerapan authentic assessment di misalnya sekolah ini, gitu, di level ini. Jadi sebenarnya seperti itu. Mau kalian mau membahas tentang assessment, washback, mau anxiety, dan lain sebagainya, harus ada peraturan-peraturannya seperti apa, perundang-undangannya seperti apa, kemudian di dunia internasional seperti apa. Seperti itu. Oke. Cukup? Ini sudah pukul 11, sudah 1 jam. Tidak ada yang mau ditanyakan? Kalau ada, silakan. Bapak nanti kita Tidak, UTS-nya Pak. gimana, Pak? UTS-nya Oke, gimana? UTS, Pak. Oke, jadi untuk materi cukup ya hari ini ya. Oke, terima kasih. Saya tutup dulu, habis ini sekarang saya akan jelaskan mengenai UTS. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.